Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Tecno Pova 6. Aku udah pakai beberapa hari dan ngerasain poin plus minus atau suka dukanya gitu. Buat kalian yang lagi tertarik dengan HP ini, boleh banget video ini ditonton sampai akhir buat jadi bahan pertimbangan. Tapi sekarang aku ingetin dulu untuk harga HP ini. Untuk harganya, waktu aku beli itu di 2,4 juta. Tapi sekarang lagi turun di 2,2 juta. Ini harga resmi di official store. Sorry guys, barusan sempet mati lampu sebentar. Ya udah lanjut, ini harganya sekarang 2,2 juta, jadi udah bisa dibilang 2 jutaan kecil. Dan buat kalian yang mau beli HP baru, jangan lupa guys mampir di TikTokku ini di HP Baik gitu atau tulis HP Baik tetap muncul. Di sini kalian bisa follow, bisa tanya-tanya juga dan yang mau beli lagi nih bisa cek di keranjang kuningnya nih guys. Aku taruh HP-HP yang menurut aku rekomendasi ya dari seller official store. Oke guys, aku akan memulai pembahasannya dari hal yang aku sukai dulu. Pertama, pada bagian desain dan body. Lepasin dulu casingnya biar bisa kelihatan desain yang cakepnya. Untuk HP 2 jutaan yang lain, biasanya desainnya tuh udah standar-standar aja gitu. Tapi di sini desainnya gaming. Ya kalau aku baca Tecno ini, biar bisa menampilkan keindahan yang futuristik gitu kalau kata Tecno. Dan di sini uniknya ada LED nih di bagian belakang yang pertigaan ini nih, garis 3 bisa nyala guys. Fiturnya ada di settingan yaitu efek cahaya dinamis. Ini tinggal diaktifin dan di setting-setting banyak guys. Jadi bisa kayak gini nih, kalian bisa melihat tuh. Tampilannya kayak gini keren banget, bisa nyala-nyala. Ini berguna banget, bisa dipakai buat LED notifikasi ataupun bisa dipakai LED saat nge-charger gitu. Ataupun ini bisa dinyalain terus kayak gini guys. Dan di sini juga ada fitur buat ganti-ganti model apa cahayanya gitu. Di sini kayak gini, terus tuh kayak gitu, terus ada bisa kayak gini, pokoknya menarik deh buat yang punya HP ini langsung aja cobain. Terus untuk bobot bodinya juga nggak tergolong berat, masih di bawah 200 gram, 190-an gram dan tebelnya masih di 7,9 milimeter. Jadi bukan HP yang tebal dan berat. Dipegang jadinya tentunya agak nyaman ini HP. Selanjutnya suka yang kedua pada bagian layarnya. Modelnya sudah punch hole kamera depannya nih, titik bulat gitu dan bezelnya juga udah simetris kanan kiri atas bawah tergolong yang tipis gitu. Terus ukuran layarnya juga tergolong gede 6,78 inci dan bagusnya lagi layarnya udah AMOLED. Resolusinya 1080p, kerapatan 309 ppi. Jadi yang aku rasakan memang layarnya ini tajam kalau dilihat, guys. Buat nonton-nonton, buat main sosmed, buat ngelihat video, pokoknya mantep banget. Ditambah lagi refresh rate layarnya udah 120 Hz yang bisa adaptif. Jadi kalau buat scrolling-scrolling itu mulus, refresh rate tingginya main. Tapi kalau didiemin, itu refresh rate-nya turun. Bakal bagus banget buat ngehemat baterai. Untuk kecerahan layarnya juga maksimal bisa sampai 1300 nits, guys. Jadi kalau dipakai di luar ruangan, kalau dipakai di bawah terik matahari, ini layarnya masih cukup kelihatan gitu. Terus bagusnya lagi, ini juga sudah punya fingerprint di layar. Asli keren banget sih. Terus di sini juga sudah punya fitur always on display ya guys. Bisa disetting-setting juga untuk tampilannya kayak gini. Jadi keren banget ya meskipun ini nggak selalu aktif. Cuman aktifnya itu cuman 10 detikan aja guys. Tapi keren lah posisi mati bisa kayak gini. Selanjutnya suka yang ketiga pada bagian performanya. Kalau ngomongin performa di sini sih udah standar lagi chipsetnya keren banget di kelas 2 jutaan. Pakai Helio G99 Ultimate, RAM-nya 8 GB, internalnya juga luas 256 GB. Untuk skor Antutunya juga mirip-mirip aja kayak Helio G99 yang lainnya kayak di Infinix Note 40 yaitu 420 ribuan. Kalau ngomongin performa dalam keseharian kayak buat multitasking mah udah enak banget sih. Udah buka tutup aplikasi yang banyak tergolong lancar-lancar aja, satset gitu, jarang terjadi kayak apa yang agak lemot ataupun nge-lag nggak sama sekali guys. Pokoknya udah buka tutup aplikasi udah bawaannya ngebut aja gitu. Terus HP ini juga enak banget jelas buat main game. Ya Mobile Legends di sini dapat settingan grafis super ultra. Kalau dimainin di rata kanan sekalipun, aku udah main berjam-jam tetap lancar dan enak. Terus buat main PUBG di sini settingan grafis bisa sampai balance ultra atau HD high. Bagusnya di sini sudah punya fitur gyroscope yang hardware. Jadi kalau dipakai tuh nggak delay-delay, responsif. Untuk permainannya lagi-lagi tidak ada kendala. Ini mau dimainin berjam-jam juga nyaman-nyaman aja. Terus buat main game berat kayak Genshin Impact di sini juga masih bisa-bisa aja. Tapi settingan grafis untuk paling enak tetap aja di rendah ya guys ya. FPS di 30 atau kadang bisa dicobain di 45 fps tapi kurang lancar.
Tapi dengan settingan grafis rendah itu udah bisa main yang lancar-lancar aja, nggak kerasa berat ataupun lagi-lagi patah-patah, frame drop gitu jarang guys. Dan aku sukanya dengan HP ini dibanding HP 2 jutaan yang lain yang pernah aku coba kayak Infinix Note 40, Samsung A15, terus Xiaomi Redmi Note 13. HP ini suhunya tergolong agak adem gitu guys. Sama saudaranya juga Tecno Spark 20 Pro Plus, ini masih enak di sini. Yang aku cobain masih di bawah 40-an derajat gitu. Jadi tergolong buat main game yang nggak panasan gitu. Memang di sini punya sistem pendingin tersendiri guys di bagian bodinya. Jadi ini nggak cuma tampilannya gaming, tapi buat main game juga beneran enak sih. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian kameranya. Meskipun ini HP terlihatan kayak HP gaming gitu, tapi untuk kameranya ternyata masih bisa diandalkan. Kamera belakangnya resolusi bisa sampai 108 megapiksel. Untuk kamera depannya resolusinya 32 megapiksel. Untuk hasil fotonya di pencahayaan yang cukup bisa pakai mode 108 megapiksel biar bisa dapetin detail yang tajam. Jadi kalau di zoom 3 kali, detail gambarnya masih kelihatan jelas. Gambarnya masih kelihatan fokus gitu. Terus sama warnanya juga tergolong cukup bagus lah, tidak berlebihan gitu. Jadi cukup natural. Itu juga terjadi di kamera depannya yang 32 megapiksel. Buat selfie-selfie gambarnya terbilang cukup tajam. Warnanya juga tergolong natural gitu, nggak berlebihan, entah kusem, entah terlalu saturasi gitu. Terus untuk mode potret, bokehnya juga tergolong cukup rapih. Oke guys, ini hasil video dari Tecnopova 6. Aku suka dengan HP ini. Untuk videonya itu udah ngasih stabilisasi ya, meskipun ini hanya bisa di 1080p 30 fps, tapi lumayan banget guys. Hasil videonya itu jadi stabil. Jadi cuman rekam pakai tangan doang kayak gini, gak guncang-guncang. Kualitas gambarnya juga lumayan bagus, warnanya tidak kusam. Tajamnya juga udah cukup, tapi soal ketajaman gak usah khawatir. Ini bisa dipakein resolusi 2K. Oke guys, ini untuk resolusi 2K. Di resolusi ini stabilisasinya dimatiin, nggak bisa aktif. Tapi kalau buat ketajaman ini bagus banget. Di zoom 3 kali aja masih tajam. Iya, kalau pakai resolusi ini diusahakan tuh tangan jangan banyak gerak sih. Atau rekam dalam posisi yang diem aja gitu. Itu bagus karena tajam. Di crop pun ini detailnya masih bagus gitu. Oke guys, ini video di kamera depan. Resolusi sebenarnya bisa sampai 2K, cuman untuk kamera depan ini enaknya di 1080p 30 fps saja karena bisa ngaktifin stabilisasi. Kalau kamera depan stabil itu menurut aku penting sih. Jadi ngerekam kayak gini tuh gambarnya enak, tidak guncang-guncang. Untuk kualitas gambarnya juga bisa dibilang cukup natural. Jadi ini HP cocok buat bikin story ataupun dokumentasi ataupun vlog tipis-tipis ya. Gambarnya itu anteng tuh, padahal aku rekam cuman pakai tangan doang. Ketajaman juga bisa dibilang cukup oke. Tuh, fokusnya juga bagus. Selanjutnya suka yang kelima pada bagian speakernya. Untuk speaker lagi-lagi HP dari Transsion Holding Group memang keren ya. Speakernya udah ada dua stereo speaker gitu di bagian atas sama di bagian bawah. Meskipun speaker atas ini hanya jadi pelengkap aja ya, suaranya nggak sekeras speaker bawah. Tapi untuk HP 2 jutaan kayak gini mah tergolong udah alhamdulillah banget ya guys ya. Speakernya ada dua gitu, karena di brand lain masih ada yang HP 2 jutaan tapi speakernya masih satu aja. Untuk kualitasnya yang aku rasakan sih volumenya tergolong cukup keras. Step volumenya juga bisa dibilang cukup detail, nggak anjlok-anjlokan gitu. Terus untuk suaranya lagi-lagi ya, karena stereo speaker jadi datang dari dua arah berasa rame gitu guys suaranya. Maksudnya tuh kayak lantang gitu. Suaranya juga bisa dibilang cukup bulat lah. Nggak cempreng gitu. Meskipun volumenya dimaksimalin. Selanjutnya suka yang keenam pada bagian fitur-fiturnya. Ini HP beneran fiturnya sangat melimpah guys kalau menurut aku. Tadi di bagian backdoor bagian atas ada tuh LED efek cahaya dinamis yang menurut aku keren. Terus HP ini juga sudah punya fitur tadi fingerprint di layar yang lagi-lagi untuk HP 2 jutaan cakep banget. Untuk fitur pada bagian bodinya juga sudah punya fitur IP53 yang tahan cipratan air dan debu. Terus HP ini punya fitur sensor IR blaster yang di saudaranya kayak Infinix ataupun itel masih jarang.
Ini jadinya kayak HP Xiaomi guys, yang bisa ngejadiin HP ini tuh remote, entah itu TV, entah itu AC dan elektronik lainnya gitu, keren banget dah. Terus HP ini juga sudah punya fitur LED flash di kamera depan yang kepakai banget buat foto-foto tempat gelap, ataupun video call di tempat yang agak remang, ataupun sekedar senter yang bisa depan belakang nih guys tuh. Jadi kalau buat senter ya terang juga hasilnya karena kebantu yang depan. Terus bagusnya lagi HP ini masih ada jack audio yang ini udah mulai jarang guys di HP 2 jutaan kayak Infinix, Tecno Spark 20 Pro Plus juga nggak ada, tapi di sini masih disediain, keren banget. Terus untuk fitur kayak NFC jelas HP ini juga sudah punya ya guys ya. Ini sih udah jadi kewajiban HP Transsion Holding. Selanjutnya suka yang ketujuh pada bagian baterai dan charging-nya. Ini baterai malah gede guys, 6000 mAh. HP lain rata-rata di 5000 mAh. Untuk daya tahan baterainya memang tidak seawet baterai 6000 mAh yang pernah aku kenal gitu, yang pernah aku cobain guys. Di sini screen on time-nya dari baterai 100% ke 10% cuma dapat 7 jam 11 menit menggunakan jaringan data, bukan pakai WiFi. Dan aku cobain lagi di hari yang berbeda karena aku ngerasa kurang puas dengan daya tahan baterai 6000 mAh-nya. Dan aku cobain lagi dan dapat 7 jam 44 menit. Tetap aja ini yang aku rasakan kayak baterai 5000 mAh guys. Nggak seawet baterai 6000 mAh yang pernah aku kenal, biasanya SOT tembus di atas 8 jam. Tapi ini nggak jadi masalah sih guys, karena screen on time kayak gini tergolong baterai yang awet juga. Pemakaian dari pagi sampai malam itu masih cukup-cukup aja. Terus kalau ngomongin chargingnya, ini mantep banget sih guys, karena chargernya udah 70 watt. Di HP lain di harga segini rata-rata masih 33 watt ataupun 45 watt. Jadi kalau buat ngecas, ini HP tergolong kenceng guys. Bahkan yang aku cobain di kelas 2 jutaan, ini paling kenceng. Untuk ngecas dari baterai 10% sampai 100% seperti biasa yang aku cobain di HP lain juga kayak gini. Di sini dapat waktu cuman 49 menit aja. Itu udah keren banget karena HP lain rata-rata di 1 jam gitu guys. Oke guys, kalau barusan aku udah sharing pada bagian sukanya yang ada 7, sekarang aku sharing pada bagian dukanya. Ini bisa jadi pertimbangan sebelum kalian beli HP ini. Yang pertama, dukanya pada bagian bodinya gampang banget lecek. Asli, backdoornya ini gampang banget nempel bercakan sidik jari. Alias kalau nggak dipakein casing, ini HP tuh lecek terus rasanya guys. Tuh kalian bisa melihat, karena desainnya yang glossy kayak gini tuh rentan banget ya. Jadi kalau ketempel sidik jari tuh kayak udah langsung kucel HP-nya guys. Jadi aku sering banget pakai HP ini tuh ngelapin gitu guys. Karena desain yang bagus ini sayang banget kalau posisi lecek ataupun kotor gitu. Selanjutnya duka yang kedua pada bagian fiturnya. Di sini kelihatan HP kayak gaming gitu, tapi nggak punya fitur bypass charging. Sayang banget guys. Padahal saudaranya nih, Infinix Note 40 yang kalau kita lihat dari segi desain ini lebih ke kayak HP standar aja gitu, bukan HP gaming, tapi sudah punya fitur bypass charging. Kalian bisa melihat nih di bagian mengisi daya tuh, pengisian daya bypass chargingnya ada, tapi di Tecno ini malah tidak punya. Aneh banget, padahal secara Tecno ini HP gaming gitu yang bakal kepake banget fitur bypassnya gitu. Selanjutnya duka yang ketiga pada bagian kameranya guys. Pertama, ini HP nggak punya lensa ultra wide ya. Ini memang udah jadi kebiasaan HP dari Transsion Holding Group, Infinix, Tecno ataupun Itel gitu, rata-rata nggak punya lensa lebar gitu. Kalau kita lihat di brand lain di kelas 2 jutaan, Samsung atau Xiaomi nih, saingannya HP ini juga udah punya lensa lebar kayak Redmi Note 13. Kalau di Samsung ada Samsung A series tuh udah punya lensa ultra wide. Terus ada satu lagi pada bagian kameranya, aku ngerasa agak duka gitu, yaitu pada bagian super malam atau mode malamnya ini. Kalau buat foto-foto di malam hari yang pakai mode super malam ini, malah jatuhnya fotonya kok lebih jelek kalau menurut aku. Karena cuma ngasih improve atau kenaikan pada bagian ketajaman sama kontrasnya doang guys. Tapi nggak naikin pada bagian brightness atau kecerahan gambar fotonya gitu. Jadi foto yang pakai mode super malam malah jatuhnya kadang-kadang lebih gelap gitu. Ini aneh banget. Sayang banget guys, kalau mode super malam yang biasanya dipakai di malam hari biar dapetin foto lebih bagus, di sini malah kayak lebih jelek gitu. Selanjutnya duka yang keempat pada bagian aplikasi bawaan guys. Di sini ada satu aplikasi yang lagi aku rasakan ini agak duka gitu. Namanya Hola Browser nih. Ini nggak bisa di uninstall. Ini agak sedikit kurang enak guys, ngaruh banget waktu browsing. Misal aku nih, lihat nih, Anto tuh kayak gini. Lagi browsing-browsing gitu standar, tapi mau balik bukannya ke Google malah ke Hola dulu gitu. Jadi agak ribet gitu guys. Nggak kayak HP lain waktu kita browsing apa nih, misal cari kekurangan POVA 6,
kayak gini, kita lihat-lihat, kita baca, kita balik. Kalau di HP lain kan langsung ke menu Google-nya gitu. Kalau di sini ke sini dulu gitu guys, males jadi agak lama gitu, nggak langsung ke sini, nggak langsung ke sini gitu, nggak langsung ke sini nih, nggak kayak gini gitu. Ini cari kayak gini, tak, kalau balik lagi ke Hola gitu. Jadi masuknya ke ini Hola terus nih. Kadang-kadang berasa agak ribet gitu, ini pakai ngelewatin bagian ini gitu guys. Itu yang aku rasakan sih. Kalau di bagian yang lain, aku belum ngerasain HP ini nggak muncul iklan juga, tapi pada bagian itu kayak ngiklan dikit bahasanya gitu. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka dukaku pakai Tecno Pova 6. Nah, jadinya kalau HP ini ditanya apakah worth it buat dibeli, aku masih bisa jawab HP ini masih sangat worth it buat dibeli dengan harga 2 jutaan kecil ya. Karena punya banyak kelebihan dari yang aku sukai kayak pada bagian desain yang unik dan berbeda gitu, punya karakter. Layarnya mantep banget, udah AMOLED dengan tampilan yang cakep. Performanya bagus, buat main game juga enak banget, nggak panasan. Kameranya masih bisa diandelin buat foto-foto di siang hari sama video gitu. Fitur-fiturnya mah ini banyak banget. Fitur yang keren tadi LED-nya tuh keren banget dan fitur lainnya juga banyak banget. Speakernya juga cakep, udah stereo, baterainya awet, charging-nya juga kenceng, 70 watt tuh. Kalau pada bagian dukanya memang ya biasalah, HP itu pasti ada kekurangannya gitu. Ini bodi bercakan sidik jari gampang nempel, HP ini nggak punya bypass charging, sayang banget. Kameranya nggak punya lensa ultrawide, buat foto di malam hari juga hasilnya malah kurang oke di mode malamnya. Sama tadi pada bagian internetan di sini agak keganggu dikit dengan ya biasa tuh tadi Hola browser nih kayak gini. Itu doang sih kalau keluhan dari aku dan sukanya tadi lebih banyak. Kalau pendapat aku ini HP masih worth it banget buat dibeli, tapi kalau di-compare dengan HP lain tunggu dulu guys. Aku bakal compare dengan kayak Infinix Note 40, HP 2 jutaan yang lain. Kalau kalian mau nonton tunggu aja. Tapi kalau udah yakin dengan HP ini langsung aja beli gas. Ini juga udah mantep banget. Kelebihannya banyak. Video sekian aja dulu, kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye bye guys.